Saudara pada Recording in hari ini, progress. luar biasa. Saya percaya juga mereka yang anak-anak muda baru kembali dari Generation Conference kemarin pasti makin bersemangat ya. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya membacakan satu ayat dari Wahyu 7 ayat yang ke-10 berkata, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin, kita percaya bahwa keselamatan itu datang dari Allah, bahwa karena pengorbanannya di atas kayu salib sehingga kita diselamatkan hari ini. Sehingga saudara dan saya memiliki hak sebagai anak-anak Allah untuk kita datang pada pagi hari ini untuk merespon akan setiap pekerjaannya bagi kita. Kita membawa setiap pujian kita, syukur kita ke hadapan Dia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita dan mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Thank you Lord. Oh, we praise you Jesus. Oh, come on. Let's lift up our hands dan naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Sehingga hari ini aku berdiri sebagai anakmu. There is no more fear. Woo! Dan Kau berikan kami kemerdekaan Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau. We give you all the glory, all the honor for your name. Hallelujah, hallelujah. We praise you Lord. Bagimulah keselamatan, keselamatan bagi namamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berikan semua hormat, pujian bagi namamu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Come on, jadilah. Come on.
Kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai karena kami melihat perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. That's why we praise your name. Kami menyembah Engkau Tuhan.
Thank you, Jesus. Lord, you come. Jesus' name, Jesus' name, I see faith arising. Tuhan kami berdoa, biar pagi hari ini Engkau meneguhkan setiap kami. In Jesus' name, I'm drawn into your embrace. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, we know there is healing. Ada kesembuhan Tuhan pagi hari ini. Lord, you comfort, you restore. Yes, yes, yes. You come on, worship Him. You restore my soul. Lord, you hide me. Lord, you hide me
biar kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu belaka itu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Surely your goodness and your mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Biar ini sungguh-sungguh meneguhkan kami, Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, we know there's your goodness, there's your mercy, your grace always follow us in the days of our life. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Kau menenangkan kami. Oh, you still our heart, Lord. Kau tenangkan jiwa kami. You command the wind to fade. You still my with your embrace, you command the wind to fade. You still my heart with your embrace. Say you command the winds to fade. Apapun keadaanmu pagi hari ini, takut, kau khawatir, but this is His word come to you. You command, bahwa Dia datang menenangkan akan badai itu, and you just be still, be still. You command the wind to fade. You still my heart with your embrace. Come on, say, you are my peace, you anchor my heart.
angkat tanganmu. Katakan, Jesus I adore. We trust in you, Jesus. Jesus, we adore you. Jemaat Tuhan, ambil waktu ini untuk mengingat kembali akan setiap janji-janji Tuhan yang telah diberikan dalam hidupmu. 5, 10 tahun, 15, bahkan mungkin 20 tahun, bahkan mungkin waktu engkau masih muda. Janji itu diberikan kepadamu. Dan mungkin belum terjadi. Sehingga itu membuat engkau, membuat diri kita menjadi bertanya-tanya mengenai Tuhan. Bertanya-tanya mengenai firman-Nya. Tetapi pagi hari ini, kebenaran Tuhan datang kepada kita semua. Bahwa Dia adalah setia. Dia tidak pernah melupakan akan perjanjiannya. Dia mengingat engkau. Dan Dia mempercayai engkau. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Mari angkat tanganmu dan naikkan syukur dan katakan terima kasih Tuhan untuk janji yang pernah Kau berikan bagi kami, dalam keluarga kami, dalam hidup kami, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, dan kami mau percaya. Kami mau percaya karena firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sekalipun apa yang kami lihat dengan mata kami itu belum terjadi, but we want to trust in you, we want to believe in you Lord. We trust in you. Oh selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh tak
seluruh jemaat Engkau. Nama yang akan membawa kesembuhan, nama yang membawa damai sejahtera, nama yang menenangkan setiap hidup kami Tuhan, menenangkan setiap badai di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Firman Kau berkata di Mazmur 13 ayat 5-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada aku. Terima kasih Tuhan. Biar sampai selama-lamanya kami hanya mau menyanyikan nama Engkau Tuhan. Kami hanya mau menyuruhkan Engkau. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Tidak ada nama yang lain, hanya nama Engkau Tuhan. Karena kebaikan Engkau, karena kesetiaan Engkau Tuhan, kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu khawatir akan hari ini, bahkan hari esok. Terima kasih karena janji-janji-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami. Kami melepaskan roh Engkau kepada kehidupan mereka. Seperti firman Kau berkata Tuhan, bahwa pada hari-hari yang terakhir Kau melepaskan, Kau akan mencurahkan roh-Mu kepada setiap teruna-teruna, kepada setiap anak laki-laki maupun anak perempuan Tuhan. Supaya mereka memberitakan nama Engkau yang ajaib. Pagi hari ini Tuhan, biar roh Engkau yang gagah perkasa itu ada di dalam kehidupan mereka. Roh yang penuh ketaatan, roh yang penuh perhatian, roh yang mencintai firman Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan setiap mereka. Berkati tanah hati mereka Tuhan, sewaktu mereka belajar, ada hati yang haus dan lapar akan kebenaran Engkau Tuhan. Berkati juga setiap guru-guru yang akan mengajar Tuhan. Kami berdoa biar Engkau mengerapi setiap mereka Tuhan. Biar ada roh yang penuh dengan kesabaran, ada roh yang penuh ketenangan Tuhan di dalam kehidupan setiap guru-guru ini Tuhan, yang penuh kecakapan Tuhan. Sewaktu mereka mengajar Tuhan, bukan hanya pengetahuan yang akan mereka transfer, tapi benar-benar Spirit Engkau yang berbicara lebih jauh Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kids silakan menuju ke lantai 1. Selamat hari Minggu, kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini atau maupun secara online melalui link yang tersedia. Saudara bukan orang asing, tapi kita adalah satu keluarga di tempat ini. Dan kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui setiap puji-pujian kita akan saat ini kita akan memuliakan Tuhan melalui setiap pemberian kita di dalam rumahnya. Saya akan membacakan satu ayat di Mazmur 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami bisa memberi lagi di dalam rumah Engkau. Berkati setiap persembahan yang akan diberikan, setiap perpuluhan, setiap persembahan misi, setiap diakonia Tuhan. Apapun juga yang akan jemaat Engkau berikan di dalam rumah Engkau ini, biar itu lahir dari setiap hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk dipercaya di dalam kehidupan kami. Kau yang menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Kuduskan setiap persembahan ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa memberikan secara tunai melalui setiap amplop-amplop yang sudah dibagikan ataupun melalui bank transfer, melalui rekening yang sudah tertera di layar. Selamat memberi Bapak Ibu, dan sambil saudara memberi kita akan menyaksikan tayangan pengumuman berikut ini. Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami di dalam kebaktian. Tidak henti-hentinya, kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan
Recording in progress. Thank you Miss Flora. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. How are you? Mantap. Oke, yang dari Surabaya? You feeling great? Oke. Saya bersyukur, terima kasih Pastor Opol, Pastor Ivo, Pastor Polce, Bapak Berce, Pak Niko tidak ada. Thank you for this opportunity. Oke, terima kasih sekali lagi Pastor Opol, Pastor Ivo, Pastor Polce, Bapak Berce dan Pak Niko yang masih beristirahat. Terima kasih untuk kesempatannya, kepercayaannya untuk saya bisa berdiri di sini, untuk memberikan kesempatan pada saya untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, dan saya bisa sharing apa yang saya pelajari, devotion saya buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam seri khotbah The Gift of God's Word. Oke, The Gift of God's Word, karunia firman Allah. Tujuannya apa? Seri ini tujuannya sederhana, bahwa seri ini akan menolong kita untuk supaya kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Kristus. Oke, memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kita benar-benar mengalami Yesus setiap hari. Melalui apa? Melalui firman. Melalui firman-Nya yang tertulis. Oke, melalui firman-Nya yang hidup dalam kehidupan kita. Oke. Dan dalam 2 minggu terakhir, dalam 2 minggu lewat seri The Gift of God's Word ini, kita sama-sama belajar melalui Pastor Opol, di mana kita belajar di Yohanes 1, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word, adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Dan dia katakan bahwa segala sesuatu, everything, in the beginning, before the time, bahwa pada mulanya, sebelum permulaan segala sesuatunya, sebelum ada yang waktu, telah ada firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Itu yang kita belajar 2 minggu lalu. Bahwa sebelum permulaan dari segala sesuatunya, sebelum permulaan dari segala sesuatu, sebelum segala sesuatu diciptakan, telah ada firman. Dan dikatakan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dikatakan Yohanes 1. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Dan tanpa firman, tanpa Allah, maka tidak akan pernah ada yang namanya penciptaan. Itu yang kita belajar. Dalam firman, di dalam Allah ada kehidupan dan terang. Bahwa apa? Firman itu telah menjadi manusia. Itu yang kita belajar 2 minggu lalu. The word became flesh. Firman itu telah menjadi manusia. Dan apa? Kita telah melihat kemuliaannya dalam pribadi Yesus Kristus. Oke? Bahwa Kristus telah menyatakan kemuliaan Allah. Itu yang kita belajar 2 minggu lalu. Dan firman Allah itu telah menjadi pribadi. Telah menjadi a person. Menjadi pribadi yang bernama Yesus. Sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah, katakan. Dan Pastor Opol mengajar kita bahwa firman Allah itu penting dan berguna bagi hidup kita. Apa maksudnya? Firman Allah itu membuat kita dapat melihat kemuliaan Allah. Melalui Yesus kita dapat melihat kemuliaan Allah. Melalui Yesus kita dapat melihat pertolongan Allah. Melalui Yesus kita dapat melihat keselamatan dari Allah. Melalui Yesus kita dapat melihat kebesarannya Allah. Oke? Dan minggu lalu Bapak Berce sharing bersama-sama bagaimana tentang firman yang tertulis. Bahwa firman yang tertulis itu menolong kita untuk dapat mengetahui pikiran-pikiran Allah. Apa pikiran-pikiran Allah? Pikiran-pikiran Allah yang sangat berharga.
bahwa kita dapat mengetahui bahwa betapa berharganya Allah bagi kita. Oke, kita dapat melihat siapa Allah, bahwa Allah itu sangat berharga, dan kita dapat melihat siapa kita, bahwa betapa berharganya kita bagi Allah. Oke, dan firman yang tertulis ini membuat hati dan pikiran kita menjadi semakin murni, sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar, dapat berjalan di jalan yang kekal. Nah, hari ini saudara, bagian yang ketiga dari seri The Gifts of God's Word, bagian yang ketiga dari seri Karunia Firman Allah. Bagian yang ketiga ini diberi judul Firman Allah menjadi pelita dan terang. The Word is a lamp and the light. Oke, firman Allah menjadi pelita dan terang. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 97 dan sampai dengan 112. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan dan kita akan membacanya bersama-sama. Teks firman-Nya sudah saya taruh di layar dan kita akan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab itu semuanya kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang tertulis yang kami baca pada pagi hari ini. Biar Engkau menyatakan pribadi Engkau, menyatakan pikiran-Mu, menyatakan hati-Mu buat kami melalui firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan dan tolonglah kami Roh Kudus untuk kami dapat senantiasa mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Mazmur 100 tadi tidak itu ya? Oke, ini udah jadi. Oke, Mazmur 119 97 sampai dengan 112. Saudara, sedikit intro Mazmur 119 ini kita tahu bersama bahwa inilah Mazmur pasal terpanjang. Ya, pasal terpanjang di Alkitab. Kalau ada kuis Bible quiz, apa pasal terpanjang di Alkitab? Nah, ini dia jawabannya. Mazmur 119. Mazmur 119 ini pasal terpanjang di dalam Alkitab. Sebutkan di situ terdiri ada 22 bait. Oke. Dibagi dalam 22 bait yang diurutkan menurut 22 abjad Ibrani. Oke. Jadi abjad Ibrani itu ada 22, kalau kita cuma 27 bahasa Indonesia. Latin ada 27. Tapi kalau Ibrani ada 22. Jadi dibagi dalam 22 bait yang dimana setiap bait terdiri dari 8 ayat. Oke, terdiri dari 8 ayat. Jadi totalnya Mazmur ini 119 ini ada berapa? Ada 176 ayat. Jadi pasal terpanjang di dalam ayat, ya pasal terpanjang karena memiliki banyak ayat. Oke. Dan penyusunan Mazmur 119 menurut 22 abjad Ibrani ini bukanlah tanpa maksud. Oke. Maksud kenapa disusun dalam 22 abjad Ibrani pada waktu itu? Maksudnya supaya apa? Yang pertama agar mudah dihafal. Karena ini buat orang Ibrani harus dihafal. Ada yang berani menghafal? 176 ayat. Oke. Bagi orang berani harus dihafal.
Kenapa dibuat 22 dibagi dalam 22 bait? Supaya mudah dihafal. Dan yang kedua, sangat penting sebenarnya adalah untuk menyatakan tentang kekayaan, tentang keunggulan dan kesempurnaan dari firman Allah. Oke? Karena orang Ibrani dari A, dari alfa, dari alef sampai dengan wa, dari huruf yang terakhir, dari huruf yang pertama sampai dengan terakhir berbicara tentang awal dan akhir. Awal sampai dengan akhir, bahwa seluruh kehidupan orang, seluruh kehidupan manusia itu ada dalam firman. Berbicara tentang kekayaan, keunggulan dan kesempurnaan firman Allah ini. Bahwa segala sesuatunya di dalam dunia ini dari awal sampai dengan akhir terdapat di dalam firman Allah. Oke? Dan Mazmur 119 ini dipercaya merupakan mazmur yang ditulis berdasarkan hasil pengalaman dari pemazmur itu. Berdasarkan hasil pengalaman dari pemazmur itu dengan firman Allah. Bagaimana dia mengalami kehidupan yang bersama-sama dengan firman Allah dan akhirnya dia menulis mazmur ini. Dia bercerita apa itu firman Allah bagi dia. Apa itu firman Allah bagi banyak orang. Dan Mazmur 119 ini diawali dengan berkata gini. Mazmur 119 ini diawali dengan ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oke. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara, bagian awal dari Mazmur 119 ini merupakan tujuan sebenarnya dari pemazmur menulis ini. Oke, tujuannya yaitu apa? Untuk menunjukkan keadaan kondisi dari orang-orang yang hidup dengan firman Allah. Setelah pemazmur mengalami kehidupan bersama-sama dengan firman Allah, bagaimana dia hidup menurut firman Allah, bagaimana dia menghadapi setiap badai dalam kehidupannya, mengalami pasang surut dalam kehidupannya dengan firman Allah, dan akhirnya dia menulis ini. Berbahagialah. Berbahagialah. Dikatakan blessed. Blessed. How blessed. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah. Dikatakan berbahagialah. Orang-orang yang apa? Hidup menurut Taurat Tuhan. Menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang apa? Yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Dikatakan berbahagialah. Setelah melalui perjalanan hidup bersama-sama dengan firman Tuhan, pemazmur mengatakan mengambil kesimpulan, berbahagialah orang-orang yang seperti ini. Bahwa saudara, kita menjadi berbahagia. Kita menjadi diberkati. We are blessed. Kita menjadi orang yang berbahagia. We are blessed ketika kita hidup menurut firman Allah. Oke. Kita menjadi berbahagia ketika kita hidup menurut firman Allah. Yang pertama, kita hidup menurut firman Allah. Kita hidup berpegang kepada firman Allah. Dan kita hidup mencari Allah dengan segenap hati. Dikatakan kita akan menjadi orang-orang berbahagia jika kita hidup menurut firman Tuhan. Menurut firman Allah, jika kita hidup memegang firman Allah. Jika kita hidup mencari firman Allah dengan segenap hati. Dikatakan kita akan menjadi orang-orang berbahagia. Itu janjinya. Dan apa hasil? Apa wujud dari hidup yang berbahagia itu? Apa hasil dari hidup yang berbahagia? Hasilnya ini. Hasilnya apa? Hidup kita tidak bercela. Hidup yang tidak bercela merupakan hasil dari hidup yang menurut firman Tuhan. Hasilnya kita akan hidup dengan tidak melakukan kejahatan. Itu hasilnya. Hasilnya apa? Outputnya apa dari hidup yang berbahagia? Hidup yang mentaati Allah. Yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Itulah outputnya, itulah hasilnya. Dan saudara, bagian ini, bagian pertama dari Mazmur 119 ini, merubah cara berpikir kita tentang apa arti kebahagiaan. Apa arti diberkati. Oke? Bagian ini mengubah pemahaman kita dan pikiran kita tentang ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena diberkati dengan kekayaan,
bukan karena diberkati dengan ketenaran, bukan karena diberkati dengan banyaknya followers, bukan karena diberkati karena posisi atau jabatan, bukan karena kemakmuran. Pikiran dunia sedang membawa kita untuk melihat bahwa kebahagiaan seperti itu. Makin banyak followers, semakin kaya, semakin terkenal, semakin tinggi jabatannya, dunia akan membawa kita seperti itu. Tetapi apa firman Tuhan? Apa ukuran kebahagiaan menurut firman Tuhan? Ukuran kebahagiaan menurut firman Tuhan berkata bahwa kita berbahagia karena kita hidup menurut firman Allah. Berpegang pada firman Allah dan mencari Allah dengan segenap hati. Oke? Saya ingin mengawali khotbah hari ini dengan pernyataan ini. Blessed life is honoring God life. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang menghormati Allah. That's it. Oke? Tidak ada rumus yang lain. Rumusnya dalam firman Tuhan bahwa hidup yang berbahagia adalah hidup yang menghormati Allah. Kita tidak akan pernah bisa berbahagia jika kita tidak hidup menghormati Allah. Menghormati Allah berarti apa? Menuruti sesuai dengan firman-Nya. Kita berpegang pada firman-Nya. Kita senantiasa mencari Dia, mencari firman-Nya. Itulah maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Oke? Bahkan di ayat 5, di Mazmur 119 ini sebenarnya dikatakan bahwa sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan. If only our predisposed to keep your status. Bahwa sebenarnya saudara, hidup kita sudah ditentukan sebelumnya untuk hidup berpegang pada ketetapan Tuhan. Bahwa kita sebenarnya diciptakan, bahwa kita manusia diciptakan sebenarnya untuk berpegang pada ketetapan Tuhan. Oke? Sesungguhnya hidup kita sudah ditentukan, sebenarnya sudah diarahkan untuk memegang firman-Nya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis menipu pada manusia kan? Bukankah dia menipu dengan firman-Nya? Dan manusia bisa menjawab, no, hidup kami sebenarnya untuk mentaati Tuhan. Tetapi kemudian manusia ditipu oleh firman yang ditulis oleh si jahat. Bahwa sesungguhnya hidup kita telah ditentukan, telah diarahkan untuk memegang firman-Nya, mencintai firman-Nya. Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk hidup bagi Allah dan melekat kepada Allah. Dan pemazmur menyadari dengan benar hal ini. Bahwa hidup kita telah ditentukan untuk melekat dan mencintai firman-Nya. Karena itu saudara, pemazmur berkata di ayat 97. Betapa kucintai Taurat-Mu. Oke. Dia mengerti bahwa hidup kita telah ditentukan untuk terus berpegang pada firman-Nya. Hidup kita diciptakan untuk senantiasa berpegang dan melekat kepada firman-Nya. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat pemazmur, apa yang membuat kita dapat mencintai firman Allah dan merenungkannya sepanjang hari? Apa yang bisa membuat kita tiba-tiba, itu tidak terjadi tiba-tiba begitu saja. Tiba-tiba, karena apa? Kita adalah manusia yang berdosa. Bahwa kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk mencintai Taurat Tuhan. Tetapi pemazmur mengatakan, betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Apa yang membuat kita bisa mengatakan bahwa kita mencintai firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari? Jawabannya cuma sederhana, saudara. Jawabannya karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita bisa berkata, how I love your word. Oke? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. He loves us first. God loves us first. Dikatakan Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Saudara, firman ini, perkataan ini, inilah yang selalu didengar oleh setiap orang Israel. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bukankah kamu ini manusia berdosa? Kamu ini tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu,
dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Itulah yang dapat membuat pemazmur, yang dapat membuat kita berkata, betapa ku cintai firman-Mu Tuhan. Saat kita berkata, betapa ku cintai firman-Mu, itu bagi sebuah respon ketika kita menyadari bahwa betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Amen. Bahwa Allah memikirkan dan mengingat kita di sepanjang waktu. God think and remember us. Bahwa Allah memikirkan dan mengingat kita sepanjang waktu. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. We are in His heart. Kenapa? Kita adalah buatan tangannya dan Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. We are God, handmade of God. Kita adalah buatan tangannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahwa orang yang sedang dalam cinta, saudara, orang yang sedang in love, akan melakukan apapun untuk mendapatkan kabar dari orang yang dia cintai. Demikian pun sebenarnya dengan kita. Kita sedang di dalam cintanya Tuhan, dalam kasihnya Tuhan, kita akan melakukan apa saja untuk kita dapat mendengar kabar tentang Tuhan kita. Love God, love His word. Meditate His word. Bahwa mencintai Allah berarti mencintai firman-Nya. Tindakan wujud nyata dari mencintai firman-Nya dengan apa? Dengan merenungkannya. Dengan merenungkan dan mentaati firman-Nya. Oke? Apa tindakan wujud nyata dari kita mencintai Tuhan? Mencintai firman Tuhan? Kita ingat terus. Kita cari, kita kejar firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dan kita mentaatinya. Bahwa tanpa merenungkan dan mentaati firman-Nya, maka firman Allah akan hanya menjadi suatu pengetahuan. Oke? Dengar baik, tanpa merenungkan dan mentaati, maka firman Allah akan hanya menjadi suatu pengetahuan yang membuat kita terlihat seperti orang bijaksana, namun sesungguhnya bodoh. Bahwa firman Allah tidak akan pernah menjadi makanan yang sehat untuk hidup kita jika kita tidak merenungkan dan mentaati. Amen. Lalu saudara, apa yang terjadi sewaktu kita merenungkan firman Allah sepanjang hari? Apa yang terjadi? Ayat 98 sampai dengan 100 berkata, perintah-Mu, ketika pemazmur mengatakan betapa ku mencintai firman-Mu, ku merenungkan itu sepanjang hari. Apa yang terjadi ketika kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari? Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Perintah-Mu membuat aku lebih berakal budi. Perintah-Mu membuat aku lebih memperoleh pengertian. See? Apa hasil dari tujuan? Apa hasil atau tujuan dari menjadi lebih bijaksana? Oke, ketika kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, apa yang terjadi? Kita menjadi apa? Lebih bijaksana. Kita menjadi apa? Lebih berakal budi. Kita menjadi apa? Memperoleh lebih banyak pengertian. Tapi apa tujuan dari itu semua? Apa tujuan dari kita menjadi lebih bijaksana? Apa tujuan dari kita menjadi lebih berakal budi? Apa tujuan dari kita menjadi lebih berpengertian? Tujuannya hanya satu. Ketika kita memperoleh pengertian, memperoleh kebijaksanaan, memperoleh akal budi dari firman, agar supaya apa? One thing, to sanctify us. Untuk pengudusan hidup kita. Oke? Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka. Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka, kuduskanlah murid-muridku. Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hasil atau tujuan dari menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih berakal budi, dan menjadi lebih mengerti adalah untuk pengudusan hidup kita. Amin. Karena ini, maksudnya ini, ya, ayat 101 sampai dengan 104, terhadap segala jalan kebenaran, segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Supaya apa? Kita dikuduskan.
Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tita-tita-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara, firman Allah yang ada di dalam hidup kita, ketika kita merenungkannya sepanjang hari, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka firman Allah itu akan menolong kita dalam membuat keputusan yang benar. Amen? Kita akan memperoleh hikmat, kita akan memperoleh kebijaksanaan, memperoleh pengertian dalam membuat keputusan yang benar. Karena apa? Tanpa firman Allah, kita tidak dapat memilih keputusan yang benar. Kita akan blank. Bahwa firman Allah yang ada di dalam hidup kita menjadi sangat berharga dan tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Dia seperti madu yang sangat manis. Bahwa di saat dihadapkan, di waktu kita dihadapkan pada pilihan antara benar atau salah, atau antara benar dan hampir benar, maka firman Allah akan menolong kita memilih mana yang benar. Karena hidup kita telah terbiasa dengan kebenaran. Kita akan menjadi semakin peka jika kita hidup dengan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, maka hidup kita akan dapat memilih mana yang harus kita pilih, yaitu kebenaran. Amin. Jadi, oleh karena firman Allah adalah kebenaran yang menolong kita memilih pilihan yang benar, maka firman Allah dikatakan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Allah menolong kita untuk membuat keputusan yang benar. Karena itu dikatakan, Mazmur mengambil kesimpulan bahwa firman itu laksana pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Apa itu pelita? Pelita adalah suatu tempat, saya coba cari, pelita ini pada zamannya terbuat dari tanah liat dan di dalamnya itu hanya terdapat satu sumbu kecil yang ketika dibakar dengan api itu akan menyala di dalamnya dan menerangi di lingkungan sekitarnya dia. Tempat di sekitar di mana pelita itu berada dan digunakan untuk supaya orang yang memegang pelita itu tidak menjadi tersesat. Dia tidak tersesat dan tidak menyimpang dan dia tetap di jalan yang benar. Dia tahu arahnya. Dan terang, apa fungsi terang? Fungsi terang adalah apa? Supaya kegelapan itu menjadi tidak ada lagi. Ketika terang hadir, maka kegelapan itu hilang. Oke? Amsal 6 ayat 23-24. Karena perintah itu pelita, dikatakan sekali lagi bahwa perintah itu pelita, firman itu pelita, dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang apa? Tujuannya apa? Melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kejahatan. Supaya kita tidak berbuat jahat. Men, perintah itu, firman itu adalah pelita. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat jahat. Yang selanjutnya, 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Bahwa apa? Alangkah baiknya, ini nasihatnya. Kalau kamu memperhatikannya sama seperti apa? Kamu memperhatikan pelita. Ketika firman itu kita jadikan sebagai perhatian kita. Perhatikan firman itu seperti kamu memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lalu Markus 4 ayat 21. Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Di mana pelita itu harus ditaruh? Diletakkan di atas kaki Dian. Apa maksudnya saudara? Saat Tuhan Yesus berkata tentang pelita yang diletakkan di atas kaki Dian, saudara, bagian sebelumnya Tuhan Yesus baru saja mengajar tentang firman yang berbuah lewat perumpamaan seorang penabur. Firman Allah yang diletakkan di atas kaki Dian adalah pelita. Maksudnya yaitu supaya firman Allah menjadi standar tertinggi. Oke? Taruh di atas kaki Dian, bukan di bawah. Dia harus taruh di atas kaki Dian supaya dia menjadi standar tertinggi. Menjadi otoritas ilahi. Menjadi panduan mutlak. Panduan kebenaran. Bagi setiap kita dalam menerangi perjalanan hidup kita.
Oke, dia harus menjadi standar tertinggi, otoritas tertinggi, kebenaran mutlak yang akan menerangi perjalanan kita. Supaya apa? Perjalanan kita tidak akan tersesat. Oke? Supaya apa? Supaya kita tidak termakan tipuan si jahat. Dia harus menjadi standar tertinggi, otoritas tertinggi. Dan pada akhirnya, ketika perjalanan kita tidak tersesat, pada akhirnya kita dapat tiba pada tujuan perjalanan kita dengan apa? Berbahagia. Kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia sekali lagi. Karena kita jadikan firman Allah sebagai standar tertinggi. Kita mentaati, kita mencari firman Allah dengan segenap hati kita. Lalu selanjutnya, apa isi pelita dan terang? Apa isi firman Allah itu? Dikatakan di ayat 106, 107, dan 111. Firman Allah itu berisi apa? Hukum-hukum Tuhan yang adil. Firman Allah itu berkatakan bahwa hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dikatakan peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku. Milik pusakaku. Jadi firman Allah berisi hukum-hukum yang adil. Firman Allah menghidupkan jiwa kita. Dan firman Allah adalah dikatakan milik pusaka. Milik pusaka berarti apa? Milik pusaka adalah sesuatu yang berharga yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Amin. Jika hanya ada satu harta paling berharga yang bisa kita miliki dan yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya, hanya apa? Firman Allah. Only the gospel. Hanya firman Allah yang bisa kita wariskan. The parents, I beg you from now. Para orang tua, saya memohon dengan sangat, ajarlah anak-anakmu dengan firman Tuhan. Berikan teladan yang benar pada mereka dengan firman Tuhan. If not, jika tidak, mereka akan belajar di luar. Mereka akan belajar kebenaran yang lain di luar firman. Ajar mereka, berikan teladan sesuai dengan kebenaran firman. Buat mereka melihat bahwa kau mencintai firman Tuhan. Lalu selanjutnya, apa sikap kita akan firman yang adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita? Apa selanjutnya menjadi sikap kita? Jika firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Dua hal sebenarnya, dua hal sederhana yang ingin saya akan dorong buat kita semua untuk kita lakukan dan kita hidupi sama-sama. Bahwa jadikan firman Allah itu sebagai standar hidup. Hidupi firman Allah itu sebagai standar hidup. It's not easy, tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk hidup sesuai dengan standar firman. It's hard. Karena dikatakan begini. Ayat 109. Saya tidak taruh di slide. Dikatakan, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. There's always a risk. Akan selalu ada risiko ketika kita hidup menurut standar firman Tuhan. Kita menaruh hidup kita dalam target. Kita menjadi sasaran dari banyak orang jika kita hidup dengan benar. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita hidup dengan benar, firman Tuhan berjanji apa? Kita akan hidup dengan berbahagia. Karena standar ukuran kebahagiaan kita bukan apa kata orang, bukan karena kekayaan, bukan karena harta yang banyak, bukan karena jabatan, bukan karena ketenaran, tapi kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita sikapi? Jika firman itu adalah pelita dan terang bagi hidup kita. Dikatakan firman itu adalah milik pusaka. Bagikan itu kepada orang lain. Amin. Kita perlu membagikan sesuatu yang berharga itu kepada orang lain. Biar orang lain mendengar. Jadikan warisan itu, milik pusaka yang kita miliki, juga menjadi milik pusaka bagi orang lain. Bagikan itu kepada anak-anak kita. Bagikan itu kepada generasi selanjutnya. Ajar mereka. Bagikan itu kepada teman-teman kita. Saudara yang mengikuti conference, yang saya lihat,
ketika Pastor Ivo posting one soul, kenapa satu jiwa? Mungkin tidak dapat apa? Mengubah dunia. Tapi bagi orang itu, bagi satu orang itu, dunianya akan berubah ketika dia mendengar kabar baik itu. Amen? Hidupi firman Allah sebagai standar hidup. Dimulai dari hidup kita. Cari dia dengan segenap hati. Kejar dia, peluk dia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita ingin mencintai Tuhan, tetapi bangkit itu dari satu kesadaran bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin? Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih untuk firman-Mu yang tertulis. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menjadi manusia. Terima kasih karena Yesus telah menyatakan kemuliaan-Mu. Bahwa melalui Yesus kami melihat kemuliaan Tuhan. The Word became flesh. Bahwa firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah hidup bersama-sama dengan kami. Menjalani kehidupan sama seperti kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menyelamatkan kami. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. The Word became flesh. Allah yang telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih karena Engkau mau menyatakan pikiran-Mu, menyatakan hati-Mu bagi kami. Menyatakan pribadi-Mu untuk kami kenal lewat firman-Mu yang tertulis. Terima kasih kami dapat boleh mengenal Engkau sepanjang hari. Anytime, kapanpun Tuhan. Anywhere, dimanapun kami dapat mencari Engkau. Di tempat kerja kami, di sekolah kami, kami dapat senantiasa mengenal Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang tertulis. Kau menyatakan pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh pengharapan kami, memperoleh setiap janji-janji-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami dapat mengenal pribadi Allah yang setia, pribadi Allah yang besar, pribadi Allah yang maha kuasa, yang menyembuhkan, yang memulihkan kami, yang membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah menunjukkan kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan sebagai responnya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan mencintai firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat jemaat-Mu Tuhan, sungguh-sungguh mengerti bahwa Engkau adalah harta yang paling berharga. Firman-Mu adalah harta yang paling berharga yang bisa kami miliki, yang bisa kami bagikan kepada orang lain. Dan kami mau jadikan firman-Mu Tuhan sebagai standar tertinggi, sebagai otoritas tertinggi dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami akan disebut orang-orang yang berbahagia ketika kami hidup menurut firman-Mu, ketika kami hidup mentaati firman-Mu, ketika kami hidup mencari kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Roh Kudus, bangkitkan kemampuan kami untuk senantiasa tidak bersandar kepada kekuatan kami, tapi kami senantiasa bersandar kepada Roh-Mu. Bahwa Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk senantiasa terkonek pada Roh Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar jemaat-Mu sungguh-sungguh mencintai firman-Mu, mendapatkan firman-Mu, merindukan Engkau setiap hari sebagai kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah
kerinduan kami Tuhan. Dan ajarilah kami untuk berpegang teguh akan firman-Mu. Dan berilah kami pengertian tentang firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami mengerti dan kami memahami bagaimana untuk kami mencintai dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa Engkau memberikan kami kekuatan, keyakinan akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini tidak akan mudah untuk kami lepas di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi pelita dan terang di jalan-jalan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu yang kami dengar di saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman ini akan mengubah dan memberi kami keberanian di dalam kami menjalani akan kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini hamba berdoa, diberkatilah Tuhan setiap tanah hati kami, sehingga firman-Mu yang sudah ditabur itu akan tinggal dan berbuah di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pulang Tuhan di dalam berkat Tuhan menyertai kami, di dalam nama Yesus. Amin.